Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal 'ida min akbaris sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun ibtala Ibrahim khalil. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama sholaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Zat yang Maha Ghaffur. Tiada ungkapan yang kita bisa ungkapkan lewat kata, hanya kita bisa pahami lewat makna. Sesuci kalam ilahi sebening tinta nirwana. Dialah Allah yang telah menciptakan alam beserta isinya, tak dapat dilukiskan kemahaagungan dan kekuasaannya. Kesemuanya itu tidak dapat dibandingkan dengan segala macam perbandingan. Dengan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat barokah umur. Yang utama dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' Nur Sahid yang insyaallah penuh barokah dan maslahah untuk kita semua dalam rangka menunaikan ibadah sholat Idul Adha berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untayan sholawat teriring salam senantiasa mengalir dan bermuara hanya kepada penghulu alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat dakwah beliau, alhamdulillah kita masih berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya di sisi Allah nanti hanyalah takwa seseorang yang menjadi ukuran kemuliaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita kembali mengundangkan kalimat-kalimat thayyibah berupa takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan asma Allah Tuhan semesta alam, memuji kebesaran dan keagungannya. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa syariat penyembelihan kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha
peristiwa yang dialami oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa yang menggambarkan dengan agungnya betapa menakjubkan keimanan dan ketakwaan hamba Allah yang terpilih itu. Tidak hanya sang ayah dan sang anak, namun sang ibu juga mengambil peranan yang sangat penting dalam hal ini. Sebab tidak akan ada di zaman ini seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya merelakan buah hatinya untuk dikorbankan. Peristiwa ini terekam abadi dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam inni adzabahuka anzur maja tara qala ya abati al matumma satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala usia Ismail sudah sampai pada tingkatan pandai bermain dan berlari-lari, maka ayahnya berkata kepadanya, wahai anakku, semalam aku bermimpi agar aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dengan spontan Ismail kecil menjawab, laksanakanlah wahai ayah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kisah agung di atas mengandung ibrah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kepada kita hamba-hambanya yang lemah imannya bahwa setiap hamba dapat memaksimalkan keimanan dan ketakwaan kepadanya sehingga menjadi hamba yang tahan batin, kuat dan tegar menghadapi apapun ujian yang melandanya. Bahkan pada peristiwa yang tampak seperti di luar nalar manusia sekalipun. Peristiwa penyembelihan itu digambarkan sebagai simbol penyembelihan hawa nafsu dan sifat pembangkangan dalam diri manusia, dan menjadikan manusia yang sepenuhnya taat tunduk kepada Rabbul Jalil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Saat ini kita sedang dihadapkan dengan ujian kehidupan yang relatif sama dan hampir merata pada semua orang. Ujian kehidupan yang datang dari makhluk Allah super kecil, yaitu virus COVID-19, yang membuat kita untuk tersadarkan kita adalah manusia yang lemah, tak berdaya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun latar belakang kita, profesi kita, semua terkena dampaknya, baik besar maupun kecil. Sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak lepas dari ujian dan cobaan. Semakin tinggi level keimanan seseorang, maka semakin berat cobaan yang diterima. Semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang angin yang meniupnya. Dengan kata lain, jika kita ditimpa ujian semakin berat, itu berarti Allah sedang menaikkan derajat keimanan kita. Memang dunia tempatnya ujian dan musibah, memang itu cirinya. Semestinya sebagai hamba Allah yang Maha Perkasa, apapun yang terjadi tidak selayaknya kita berputus asa, senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk tetap hidup dengan penuh penghambaan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan sifat seorang mukmin yang sangat mulia. Ia selalu dapat bersikap dengan benar atas apapun yang dialaminya, baik kenikmatan ataupun ujian. Dari sahabat Suhaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena semua urusannya adalah menjadi kebaikan baginya. Hal ini tidak terjadi pada siapapun juga, kecuali pada seorang mukmin
yang jika kenikmatan ataupun kemudahan menghampirinya, ia bersyukur, dan syukur itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika kesempitan ataupun kesedihan yang menimpanya, ia bersabar, dan sabar itu juga menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah, selalu menghantarkan dirinya kepada Allah, maka ia akan kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematian. Bahasa lainnya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan membahagiakan sebagai ujian bagi kamu sekalian. Yang Allah lihat bukanlah ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah siapa di antara kamu yang paling hebat menyikapi ujian tersebut. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, serta kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa shafi'ina wa mawlana Muhammad wa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasyari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi dzikril hakim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim